Hanya hitungan hari sebelum akad nikah pada tanggal 22 November besok, perkawinan Nuri Maulida dengan Adam Yahya, kerabat Siti Nurhaliza, dibatalkan. Persiapan yang hampir 100% menjadi tidak berguna. Lantas, akankah Nuri trauma pasca mengumumkan karena ini sudah kali kedua ia gagal menikah? Itu memang berat sekali bagi saya karena memang wedding ini salah satu impian dari seseorang calon mempelai pria maupun wanita yang persiapannya sudah hampir 100%. Cuman ya saya tidak bisa memaksakan apapun jika ini memang kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin di balik ini semua Allah pasti sudah menyiapkan jawaban terindah bagi saya. Apapun itu keputusannya Allah, ya insya Allah itu adalah yang terbaik bagi saya. Pekan ini, kisah rencana indah yang akhirnya kandas seolah menghiasi ranah selebritis. Mulai dari Nuri Maulida, Julia Perez hingga Ayu Ting Ting. Kisah pertama dari Nuri Maulida. Ya, pembatalan rencana pernikahan Nuri Maulida dengan Datuk Adam Yahya beberapa hari lalu memang menjadi berita yang sungguh mengejutkan. Sebab itu terjadi hanya 2 hari sebelum tanggal pelaksanaan. Dan kini pasca pembatalan yang tak tahu hingga kapan itu pun menorehkan kesedihan banyak pihak. Tak hanya sang calon mempelai wanita Nuri Maulida, tapi juga diungkapkan oleh Dian Pelangi dan suaminya yang pertama kali memperkenalkan Nuri dengan Adam. Waktu itu aku kenalinnya waktu itu di bulan November 2012 kalau nggak salah. Waktu itu lagi ada Jakarta Fashion Week. Terus juga dari situ kita kenalin, setelah itu kita nggak update lagi sih ke Kak Nuri sama ke Bang Adam gimana gitu karena kita nggak mau terlalu ikut masuk ke inilah, ya itu kan urusan pribadi. Kalau saya lihat sih memang dasarnya memang serius ya. Jadi memang beliau sendiri mempunyai memang niat yang baik. Saya lihat memang mau mencari istri yang solehah, cantik, untuk membuat keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Dan saya lihat Adam melihat itu di dalam dirinya Nuri. Gagal menikah justru di tengah persiapan yang sudah 100%, sungguh peristiwa sangat menyedihkan. Apalagi tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk membayar kebutuhan yang telah dilakukan. Mulai dari gedung resepsi di Hotel Bintang 5, Masjid Atin untuk akad nikah, hingga persiapan yang lain. Namun apa boleh buat, semua ikut dibatalkan, termasuk catering yang akhirnya dialihkan untuk pengajian demi mendoakan kesembuhan orang tua calon mempelai pria yang sedang dirawat di Timur Tengah. Pembukuan tanggal tersebut ya, dan sudah DP juga. Itu 30% dari harga gedung. Betul. Sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu itu ada pembatalan dari pihak WO-nya. Nah, kurang tahu apa alasannya. Intinya dari pihak WO itu konfirmasi ke gedung bahwa tanggal tersebut tidak jadi di hatinya. Itu langsung dari WO Mbak, itu yang informasinya. Tapi karena di sini khususnya untuk tanggal 24 memang sudah dibayar dari hotelnya, bisa juga diikuti mungkin cara seperti ini, bahwa akhirnya makanan-makanan yang sedianya memang khusus untuk tamu-tamu undangan nanti diperuntukkan untuk anak-anak yatim yang rencananya akan kita gelar juga tetap di tanggal 24. Iya, jadi Nuri nanti akan datang ke sana meminta doa juga khususnya kepada anak-anak yatim untuk kesembuhan dari Datuk, ya, dari papahnya Bang Adam. Terus meminta memunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semuanya dimudahkan. Namun untuk busana pengantin nyatanya belum ada pembatalan. Tapi meski belum ada pembatalan, pembuatan busana pengantin juga terancam sia-sia. Menurut Dian, sang perancang gaun untuk Nuri Maulida, baju itu tinggal merampungkan proses penyempurnaan. Dan karena tidak ada pembatalan, busana yang rencananya akan dikenakan pada resepsi di Kuala Lumpur itu akan dirampungkan tepat waktu sebelum tanggal 24 November. Mereka juga memesan 1 set busana lah ya, jadi untuk pengantin laki-laki, perempuan, dan kakak adiknya juga lengkap gitu. Dan konsepnya segala macam udah, fitting juga udah. Dan baju pengantinnya lagi tahap finishing juga. Bajunya udah oke semua, Kak Nuri juga udah suka. Terus kalau nggak salah Bang Adamnya belum fitting gitu, jadi baru Kak Nurinya aja. Tapi baju yang dari Dian Pelangi Bride itu akan dikenakan di acara yang di Kuala Lumpur gitu, jadi bukan yang di Jakarta gitu sih setahu saya. Iya, belum sih, dari Kak Nuri belum ada konfirmasi bajunya apa di pending dulu apa digimanain dulu, belum. Ini kalau ditanya kapan, saya belum bisa untuk bicara.
Melewati fase hidup berat karena 2 kali gagal menikah, membuat Nuri Maulida tidak bisa banyak berkata-kata. Ia berusaha kuat sambil terus memberi spirit buat dirinya sendiri lewat senyuman. Sama dengan Nuri, Julia Perez juga sepertinya terancam 2 kali gagal menikah. Sedianya tanggal 30 November lamaran dengan Gaston, namun Juppe menyebut siaga 1. Ada apa dengan rencana indah Juppe? Mengapa kali ini ia menyebut situasinya sudah siaga 1? Lantas, akankah peristiwa baju pengantin ia bakar seperti saat ia gagal menikah pertama kali akan terulang lagi? Dua kali juga Julia Perez terancam gagal menikah. Kali ini lamaran yang sedianya akan dilakukan pada tanggal 30 November diundur untuk waktu yang tidak terbatas. Lalu apa maksud kalimat Juppe yang menyebut rencana pernikahannya sedang siaga 1?